Hai Sobat PPG, atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami telah berhasil merancang dan melaksanakan sebuah program yang diinisiasi untuk mengedukasi sebuah komunitas mengenai tanaman obat keluarga. Awal kegiatan kami lakukan dengan ikut senam bersama. Senam ini kami lakukan dengan gerakan sederhana dan dilakukan dengan penuh antusias. Seusai senam, kami membagikan snack, raut bahagia ditunjukkan oleh penghuni panti yang membuat kami juga ikut bahagia. Bapak Putu Sugita, selaku koordinator panti, menyambut kami dengan hangat, dan kami menjelaskan tujuan proyek bersama Bapak Swastike, selaku dosen pembimbing lapangan proyek kepemimpinan 2. Basic beliau yang paham akan pertanian memberikan strategi penanaman yang baik termasuk penataan tanaman yang tepat, agar tanaman obat yang ditanam dapat tumbuh dengan subur. Sebelum melaksanakan program Naratoga, maka terlebih dahulu melakukan observasi terhadap lahan yang nantinya digunakan untuk menanam. Memilih lahan perlu memperhatikan luas lahan dan mudah terkena sinar matahari. Setelah memilih lahan yang akan digunakan, selanjutnya melakukan persiapan dan pengolahan tanah. Pengolahan tanah yang dimaksud yaitu penggemburan lahan dan pemberian pupuk. Sebelum diberi pupuk, terlebih dahulu, kami membersihkan tanah dari tanaman liar yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman obat keluarga. Selanjutnya, kami membuat lubang di tanah untuk menanam bibit. Penanaman bibit pada lahan dilakukan dengan mengelompokkan tanaman berdasarkan jenis, agar dapat mudah kami dalam proses pemeliharaan di kemudian hari. Setelah ditanam, bibit disiram sehingga dapat tumbuh. Seiring berjalannya waktu, kami menjalin hubungan yang hangat dengan para penghuni panti. Pemeliharaan tanaman obat keluarga kami dilaksanakan dengan sistem piket pada setiap minggunya.
Selama kegiatan pemeliharaan, kami membersihkan lahan dari sampah dan tanaman liar. Pemberian pupuk juga dilakukan secara berkala, karena kami ingin menjaga tanaman yang kami tanam menjadi subur, sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal bagi seluruh penghuni panti. Kami juga memanfaatkan sisa batang bambu untuk membuat label pada tanaman. Label tanaman mencantumkan nama Latin dan nama ilmiah setiap tanaman. Pemasangan label ini dilakukan agar nantinya para penghuni panti dapat mengenal nama dan jenis tanaman dengan mudah. Selain itu, juga untuk mengedukasi mengenai setiap tanaman yang kami rawat. Pada minggu akhir pelaksanaan program Naratoga, kami kembali ke Panti Sosial Tresna Werdamara Jarapati untuk memanen hasil tanaman obat keluarga yang kami rawat. Untuk diolah menjadi produk yang bermanfaat bagi kesehatan warga panti. Selain itu, kami juga memilah beberapa tanaman untuk menjadi bibit yang akan dibagikan kepada pengunjung pameran sebagai souvenir pameran. Pembagian bibit ini kami inisiasi sebagai bentuk keberlanjutan program Naratoga. Kami ingin mengajak lebih banyak orang untuk memilih edukasi mengenai tanaman obat keluarga dan memulai pola hidup sehat. Hasil kebun yang kami panen kemudian diolah menjadi 3 produk yang memiliki manfaat kesehatan dan dibagikan pada warga panti. Produk pertama yang kami buat yaitu wedang jahe. Adapun bahan-bahan sesuai dengan selera. Dan jangan lupa berikan daun pandan.
Setelah aromanya harum, pastikan gulanya larut hingga air rebusannya berwarna menjadi merah kecoklatan. Segera angkat dan hidangkan selagi hangat. Wedang jahe banyak manfaatnya loh. Di antaranya, mengurangi reaksi alergi, meredakan nyeri sendi dan otot, dan mencegah resiko penyakit jantung. Yuk ikutan juga minum wedang jahe. Wedang jahe. Wedang jahe. Sugro nggih. Nih, Sugro Kak. Gimana rasanya, Kak? Enak. Enak? pedas. Oh, pedas. Produk yang kedua yaitu jamu kunyit asam. Bahan-bahannya mudah ditemukan di bumbu dapur. Yuk kita lihat apa saja bahan-bahannya. Pertama, siapkan 150 gram kunyit, 15 gram asam, 300 gram gula merah, 700 ml air, dan 50 ml madu. Cara membuatnya, parut kunyit yang sudah dibersihkan, tambahkan air pada parutan kunyit sambil diperas hingga keluar sarinya. Campurkan seluruh bahan, lalu rebus hingga airnya mendidih. Setelah mendidih, angkat dan dinginkan. Jamu kunyit asam ini memiliki manfaat untuk mengontrol gula darah. Cocok banget nih buat kakek dan nenek yang ada di panti yang memiliki tekanan darah tinggi. Yuk ikutan minum kunyit asam juga. Petane kunyit. Saya kunyit. Nggih. Nggih. Sugro. Iki. Nggih. Dan wau mekarya niki. Ring taman. Niki kenten sanganan sele ubi. Ubi mau? Nah, gimana rasanya, Bu? Enak. 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 Mantap. Tangannya cop. Nggih, aja. Ibu marah. Sanganan. Enak. Enak, Pak. Enak. Enak tenan. Oke, enggak lagi satu enak. Selain wedang jahe dan jamu kunyit, produk ketiga yang kami hasilkan adalah boreh beras kencur. Boreh beras kencur merupakan salah satu ramuan kesehatan dan kecantikan khas daerah Bali yang biasa digunakan sebagai lulur untuk kulit. Pada kesempatan ini, tim kami mencoba meracik lulur khas Bali, kemudian dibagikan kepada masyarakat panti. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk membuat ramuan ini, salah satunya dengan cara tradisional, yakni sebagai berikut. Tumbuk beras yang telah direndam selama kurang lebih 15 menit bersama bahan-bahan lainnya, seperti kencur yang sebelumnya telah dipanggang dan air putih secukupnya. Boreh juga disebut memiliki detoksifikasi sehingga dapat mengeluarkan racun dari dalam tubuh. Manfaat tersebut berasal dari bahan rempah-rempah yang digunakan. Perjalanan pelaksanaan proyek kepemimpinan ini telah memandu kami untuk membangun rasa ingin tahu yang besar terhadap lingkungan sekaligus membangun kreativitas dan kolaboratif dalam memvisualisasi gagasan-gagasan kami dalam bentuk aksi nyata. Semoga segala usaha yang telah kami lakukan menghasilkan kebermanfaatan yang besar bagi masyarakat, Panti Sosial Tresna Werda Maraja Rapati, serta masyarakat luas di masa depan yang telah menerima kami dengan tangan terbuka sebagai bagian dari keluarga besar ini. Naro Toga, hidup sehat, jiwa kuat.